Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Kahasan, kelas 1C Keperawatan 2023. Di video kali ini, saya akan menjelaskan secara jelas tentang Philosophy and Theory of Transpersonal Caring yang dicetuskan oleh John Watson. Nah, teman-teman, caring itu apa sih? Caring adalah memberikan perhatian atau penghargaan kepada seorang manusia. Caring juga dapat diartikan memberikan bantuan kepada individu atau sebagai advokasi kepada individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Keperawatan dan caring adalah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan, makanya kenapa untuk menjadi seorang perawat kita dituntut untuk berperilaku caring terhadap klien kita. John Watson lahir pada 21 Juli 1940 di Welch, West Virginia. Watson tahu dia ingin menjadi perawat pada usia 10 tahun ketika dia melihat teman kakak perempuannya mengalami kejang. Watson adalah penulis dan rekan penulis lebih dari 30 buku tentang teori caring. Kemudian karena teorinya ini, namanya meluncur sampai ke internasional. Kemudian pada tahun 1970-an, Watson mulai merintis teori caring pada manusia yang terkait metafisik dan transpersonalnya. Watson meyakini bahwa keperawatan lebih banyak menggunakan pendekatan eksistensial fenomenologis untuk memadukan konsep kejiwaan dan transendensi. Transpersonal human caring dianggap baik sebagai ideal moral keperawatan maupun sebagai proses caring. Ideal moral berisi interaksi transpersonal dan intersubjektif dengan orang lain. Filosofi dan teori keperawatan transpersonal caring berkaitan dengan bagaimana perawat menyatakan perawatan kepada pasien mereka. Teorinya menekankan aspek humanistik dari keperawatan yang saling terkait dengan pengetahuan ilmiah dan praktik keperawatan. Model keperawatan ini menyatakan bahwa keperawatan berkaitan dengan mempromosikan kesehatan, mencegah penyakit, merawat orang sakit, dan mengembalikan kesehatan. Kemudian, asumsi dasar teori Watson terletak pada 7 asumsi dasar yang menjadi kerangka kerja dalam pengembangan teori, yaitu 1. Caring dapat dilakukan dan dipraktikkan secara interpersonal. 2. Caring meliputi faktor-faktor kreatif yang dihasilkan dari kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, caring yang efektif akan meningkatkan status kesehatan dan perkembangan individu dan keluarga. Yang keempat, respon caring adalah menerima seseorang tidak hanya sebagai seseorang berdasarkan kondisi saat ini, tetapi seperti apa dia mungkin akan menjadi di masa depannya. Yang kelima, caring environment, menyediakan perkembangan potensi dan memberikan keluasan memilih kegiatan yang terbaik bagi diri seseorang dalam waktu yang telah ditentukan. Yang keenam, caring bersifat health hygienic daripada sekedar curing. Praktik caring mengintegrasikan pengetahuan biofisikal dan perilaku manusia untuk meningkatkan kesehatan dan untuk membantu pasien yang dimana caring melengkapi curing. Dan terakhir, caring merupakan inti dari keperawatan. Makanya kenapa teman-teman tadi saya menyinggung bahwa untuk menjadi seorang perawat itu kita dituntut untuk berperilaku caring terhadap klien kita. Karena itulah alasannya bahwa caring adalah inti dari keperawatan. Iya kan? Kita sering melihat bahwa perawat di rumah sakit itu sebelum mengobati pasien tersebut tetap
kita harus menunjukkan bagaimana sifat kita, perilaku kita itu yang menunjukkan caring agar pasien tersebut merasa nyaman untuk diobati oleh diri kita. Selanjutnya ada 4 meta paradigma berdasarkan konsep teori dari Watson, yakni manusia, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. Manusia dinilai sebagai makhluk yang sempurna karena memiliki bagian-bagian tubuh dan fungsi yang sempurna. Manusia dituntut untuk dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya dalam melewati proses pertumbuhan dan perkembangannya. Kegagalan dalam melakukan proses adaptasi akan menyebabkan terjadinya konflik yang akan menjadi krisis yang memerlukan asuhan dalam mengatasinya. Watson memandang manusia sebagai makhluk yang sempurna dan memiliki berbagai ragam perbedaan, sehingga dalam upaya mencapai kesehatannya, manusia seharusnya selalu berupaya untuk tetap berada dalam keadaan sejahtera fisik, mental, sosial, dan spiritual. Lingkungan merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi perkembangan sosial masyarakat. Kemudian peran perawat terhadap lingkungan menurut Watson adalah memberikan lingkungan mental, fisik, sosial, dan spiritual yang mendukung, melindungi, dan atau memperbaiki. Menurut Watson bahwa ilmu caring bukan hanya untuk memelihara kemanusiaan, tetapi juga untuk memelihara lingkungan, karena lingkungan dapat membantu seseorang dalam proses penyembuhannya. Kemudian Watson mendefinisikan sehat sebagai kesatuan dalam harmoni dalam pikiran, tubuh, dan jiwa yang berhubungan dengan derajat kesesuaian antara diri sendiri yang diterima dan diri sendiri yang dialami. Kemudian yang terakhir, keperawatan menurut John Watson terdiri dari pengetahuan, pemikiran, nilai, filosofi, komitmen, dan tindakan yang disertai dengan gairah. Perawat perlu memahami kesehatan, penyakit, dan pengalaman manusia dalam meningkatkan dan memperbaiki kesehatan serta mencegah penyakit. Perawat bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan menggunakan prinsip caring, membantu pasien dalam meraih dan mempertahankan kesehatannya atau meninggal dengan damai. Ada 10 faktor karatif Watson, antara lain membentuk sistem nilai humanistik dan altruistik, menanamkan iman harapan, membentuk sensitivitas terhadap diri dan orang lain, mengembangkan hubungan saling percaya, mempromosikan ungkapan perasaan atau ekspresi perasaan. Yang keenam, menggunakan pemecahan masalah untuk pengambilan keputusan. Yang ketujuh, mempromosikan pembelajaran mengajar. Yang kedelapan, mempromosikan lingkungan yang mendukung. Yang kesembilan, membantu pemenuhan kebutuhan manusia. Dan yang terakhir, yaitu memungkinkan adanya kekuatan eksistensial fenomenologis. Nah, jadi kesimpulannya adalah caring adalah inti dari praktik pembedahan dan meningkatkan kesehatan, lebih baik daripada pengobatan medis sederhana. Teori John Watson dapat diterapkan pada berbagai jenis pasien terlepas dari diagnosa atau kondisi medis tertentu. Teori ini lebih berfokus pada cara perawat memberikan perhatian dan perawatan yang holistik kepada pasien, sehingga dapat diterapkan pada pasien dengan berbagai masalah kesehatan. Kemudian saran dari saya, bagi profesi keperawatan ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi
keperawatan sehingga perawat bisa dapat lebih mengedukasikan kepada keluarga tentang pentingnya menerapkan caring yang dimana caring ini dapat dilakukan secara interpersonal dan diharapkan pada pelayanan asuhan keperawatan dapat lebih untuk mengaplikasikan teori-teori konseptual keperawatan yang sudah ada. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.